Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri أمري واحلل عقدة من لساني wa يفقهوا قولي qawli rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Pada وقاتنا pertemuan به sebelumnya tadi malam kita sudah menjelaskan tentang kemampuan akal manusia yang kemudian disebut dengan sebagai hukum akal atau dalil akli yang merupakan dalil ghairu lafzi, yaitu kemampuan akal untuk memahami hubungan antara sesuatu dengan yang lain, misalnya hubungan sebab akibat, hubungan mana yang lebih dulu, mana yang harus belakangan, dan seterusnya. Itu dalam alam realitas atau dalam alam takwini, begitu juga dalam alam tasyri'i. Pembahasan kita tentu pada alam tasyri'i. Salah satunya adalah malam ini yang akan kita bahas, yaitu hubungan at-tadad, hubungan dua hal yang bertentangan dan sama-sama positif, dua hal yang berlawanan sama-sama adalah keberadaan, ya, tentu dalam alam realitas itu keberadaan, tapi dalam hukum atau dalam alam tasyri' at-tadad misalnya perlawanan antara kewajiban dan keharaman, yakni di satu sisi adalah diwajibkan dan di satu sisi yang lain adalah diharamkan. Tentu beliau mengatakan bahwa kalau dua hal ini adalah pada dua objek yang berbeda, tidak masalah. Yang satu wajib pada sebuah pekerjaan dan pada pekerjaan lain haram. Misalnya satu orang melakukan sebuah kewajibannya. Di sini dicontohkan misalnya dia membayar khumus. Pada saat yang sama misalnya dia meminum minuman yang haram misalnya. Orangnya satu, pelakunya adalah satu, tapi dua pekerjaan yang dia lakukan. Yang satu adalah pekerjaan membayar khumus, dan itu artinya adalah dia melakukan sebuah kewajiban yang memang diperintahkan oleh Tuhan. Yang kedua, dia melakukan sebuah larangan, yaitu misalnya meminum minuman khamar atau meminum minuman yang haram. Ini apa mungkin? Mungkin saja. Ini tidak bertentangan, dalam artian ini tidak mustahil. Secara akli ini bisa dilakukan oleh seseorang, dan Allah juga bisa di satu sisi menyuruh dan di sisi yang lain adalah melarang, yakni Allah pada orang itu, ini pada kita misalnya mewajibkan khumus, dan pada saat yang sama kepada kita melarang untuk kita meminum minuman keras. Ini wajib dan haram bisa bertemu pada saya, tapi pada dua pekerjaan, bukan pada saya untuk satu pekerjaan. Untuk dua pekerjaan tidak masalah, sebagaimana hitam dan putih yang tadi malam kita jelaskan untuk dua objek yang berbeda. Katakan bahwa misalnya kertas ini, ya, halaman pertama ini misalnya di sini ada hitam dan juga ada putih, nggak masalah. Walaupun ini satu objek dalam artian satu kertas, tapi bukan di satu titik yang sama. Itu sudah menunjukkan dua objek yang berbeda. Pada satu titik tidak bisa untuk kemudian hitam dan pada saat yang sama putih. Tapi pada dua objek yang berbeda, pada dua titik yang berbeda, tidak masalah. Begitu juga ketika seseorang, walaupun satu pelaku,
Bahkan walaupun satu katakan waktu, ya, pada waktu yang sama dia membayar khumus, artinya memang sebuah kewajiban yang dia lakukan, dan pada saat itu juga misalnya dia minum minuman keras, katakan tangan kanannya bayar khumus, tangan kirinya misalnya megang minuman keras dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Ini kedua-duanya adalah mungkin. Maksudnya mungkin apa? Maksudnya bahwa berlaku bagi dia perintah wajib yang dia lakukan dan dia dapat pahala dengan itu, dan pada saat yang sama bisa Tuhan juga melarang dia. Mewajibkan, melarang kok bisa? Bisa, karena dua hal yang berbeda. Karena dua pekerjaan yang berbeda. Itu tidak masalah seperti pada misalnya hitam dan putih. Yang menjadi permasalahan di sini nanti adalah, dan menjadi perdebatan di kalangan para ulama, usuli khususnya, adalah bahwa apakah bisa adanya perintah dan larangan bisa bersatu dalam sebuah pekerjaan yang pekerjaan itu secara wujudnya, keberadaan di luarnya adalah satu, bukan dua. Satu. Tapi dia punya dua nama, punya dua label, punya dua unwan. Misalnya apa? Misalnya di sini beliau contohkan adalah berwudu. Berwudunya bukan dengan air mubah, bukan dengan air miliknya sendiri, tapi dengan air milik orang lain yang dia ambil, dia gosok, dia ambil dari orang lain air tersebut tanpa izin, dia gunakan air itu untuk wudhu. Kalau kita lihat pekerjaannya di alam realitas, yang ada hanya wudhu, tidak ada sesuatu yang lain. Yang ada adalah wudhu, yakni kita menuangkan air ke wajah kita, ke tangan, kemudian kita usap kepala dan usap kaki. Itu namanya satu pekerjaan, yaitu wudhu. Keberadaan di alam luarnya adalah satu, yaitu wudhu. Tapi di sini ada dua unwan. Unwan yang pertama adalah wudhu, yang kedua ada gosok juga. Mempergunakan air orang lain itu namanya gosok. Namanya adalah sebuah perbuatan yang dilarang. Loh, kalau yang satu adalah pekerjaan wajib yang dilakukan, yakni perintah Tuhan, apa bisa di sini juga bertemu dengan larangan, yakni bahwa Tuhan melarang. Kalau kita katakan bahwa di sini adalah tetap bisa, tetap berlaku dua-duanya. Kenapa? Karena walaupun dia adalah satu pekerjaan, tetapi tetap ada dua unwan, dua objek kalau boleh disebut. Yang satu objeknya wudhu, yang kedua objeknya adalah ghusl. Dan ini betul-betul dua, tidak bisa kita anggap satu. Karena dua, maka tetap bisa larangan untuk ghusl dan larangan untuk perintah untuk wudhu. Dengan kata lain, kalau boleh bertemu antara perintah dan larangan, berarti sama juga dengan tadi contoh pertama kita, orang bayar khumus melaksanakan kewajibannya, memang perintah Tuhan, ya, dapat pahala, dan dia melakukan minum minuman keras itu haram. Artinya larangan Tuhan adalah berlaku baginya, bil fi'il berlaku, tidak mustahil ada sesuatu yang bertentangan. Kenapa? Karena dua pekerjaan. Kalau kita katakan bahwa berwudhu dengan sesuatu yang gosok, air yang gosok juga begitu, berarti dua-duanya sama-sama fi'li, sama-sama berlaku. Artinya bahwa wudhunya adalah melaksanakan tugas, dan berarti dia sesuai dengan perintah, dan melaksanakan kewajiban. Di situ memang ada perintah Tuhan, dan dia dapat pahala, tapi dengan kata lain sah wudhunya juga, dan pada saat yang sama ada larangan Tuhan. Tuhan melarang dia untuk melakukan ghusl,
berarti dia juga melakukan sebuah dosa dengan dia melakukan qasar. Artinya dia berdosa dan dia juga punya pahala. Pahalanya untuk wudhunya, dosanya untuk ghasabnya. Tidak masalah. Dua-duanya bisa berlaku. Itu sebuah pandangan. Pandangan yang lain mengatakan nggak bisa. Itu walaupun Anda sebut dua on one, tapi kenyataannya di luar adalah satu pekerjaan. Tidak bisa dipisahkan antara wudhu dengan gosoknya. Karena gosoknya itu adalah ainu pekerjaan wudhunya. Atau dengan kata lain juga bahwa wudhunya itu ainu gosoknya. Wudhunya itu sendiri adalah pekerjaan gosok. Ketika dia wudhu, dia telah melakukan sebuah pekerjaan gosok. Artinya di sini satu pekerjaan. Kalau satu pekerjaan, tidak bisa di situ ada perintah tawaddu pada saat yang sama, larangan la taghsab, jangan ghasab. Kan tidak mungkin dari Tuhan ada dua perintah dan larangan, tapi yang ada adalah satu. Artinya dengan kata lain, yang ada di sini adalah yang lebih kuat. Yang lebih kuat itu adalah bahwa harus meninggalkan sesuatu yang haram. Dengan kata lain, larangan yang di sini lebih kuat. Jadi la taghsab. Dengan kata lain, perintah wudhunya menjadi tidak ada. Artinya dia kalau melakukan wudhu itu bukan karena perintah. Karena perintah sudah tidak ada. Tidak mungkin ada perintah di saat ada larangan juga. Maka di sini yang ada adalah larangan. Di sini yang lebih kuat adalah larangan. Karena larangan itu adalah punya konsekuensi, dosa, neraka, api, dan seterusnya. Maka di sini yang ada larangan la taghsab. Dan perintah wudhu tidak ada. Karena itu, pandangan yang kedua ini mengatakan wudhunya batil. Wudhunya tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada perintah. Yang ada adalah larangan, yaitu jangan ghasab. Dan ini yang sampai sekarang fatwanya demikian. Khususnya di kalangan Sunni adalah mengambil pandangan yang pertama tadi. Bahwa boleh saja orang wudhu dengan ghasab, artinya sah, karena memang ada perintah untuk wudhu. Pada saat yang sama ada larangan, yaitu tidak boleh ghasab, dan artinya di situ berlaku juga larangan, dan artinya kalau dilakukan berarti dosa. Begitu juga Anda bisa atau kita bisa terapkan misalnya pada contoh yang lain. Orang bangun dari tidurnya, misalnya kita bangun dari tidur jam 5.55 misalnya. Kalau di Jakarta mungkin saat ini kurang lebih 5.55 itu masih ada waktu subuh, tapi hanya 5 menit. Misalnya matahari terbit jam 6. 5 menit itu kalau dia untuk wudhu saja cukup. Tapi kebetulan misalnya malamnya janabah, entah ihtilam, mimpi basah, atau berhubungan suami istri malamnya dan belum mandi. Bangun jam 5.55 itu tidak cukup untuk mandi. Untuk mandi butuh 10 menit misalnya, atau 7 menit, 8 menit, atau katakan 5 menit itu sudah cepat sekali mandi. Artinya dia dengan mandi habis waktu subuhnya. Habis waktu subuhnya berarti di sini ada dua perintah dan larangan. Yang pertama adalah perintah mandilah, ya. Yang kedua adalah sholatlah. Mana yang dengan kata lain, mandilah itu sebuah perintah yang harus dilakukan, tapi sholatlah pada waktunya itu artinya jangan mandi. Kenapa? Karena sholat pada waktunya itu tidak bisa bertemu dengan mandi yang butuh lebih daripada 5 menit. Dengan kata lain, di sini ada pertemuan antara perintah dan larangan. Di satu sisi tidak boleh sholat di luar waktu, dengan kata lain tidak boleh kita menghabiskan waktu. Di sisi yang lain ada perintah untuk mandi.
Sama juga tadi. Bagi mereka yang menganggap bahwa boleh bertemu karena ini adalah dua unwan yang berbeda, Pak, tidak masalah. Kedua-duanya fi'li. Perintah mandi juga ada, perintah sholat pada waktunya juga ada. Hanya saja kemudian tidak bisa dilakukan sholatnya pada waktunya. Ya udah, sholatnya di luar waktu. Tapi tidak dosa dengan mandi karena melakukan sebuah perintah. Larangan untuk kemudian sholat di luar waktu menjadi katakan tidak masalah. Ya, ataupun kalaupun bermasalah ya dosa, tapi tetap sah. Mandi sah dan sholatnya juga sah, walaupun berdosa karena mengakhirkan waktu sholat dengan mandi tersebut. Tapi pandangan yang mengatakan tidak bisa bertemu, justru yang ada hanya salah satu saja, maka di sini tidak sah mandinya. Karena mandi itu menyebutkan di luar sholat. Dengan kata lain, bertemu dengan larangan tidak boleh mengakhirkan sholat sampai habis waktunya. Dan perintah mandinya menjadi tidak ada. Itu yang ada perintah tayamum waktu yang sempit. Itu yang diambil oleh kebanyakan atau mungkin malah semua mujtahidin, para maraji imamiyah. Beda dengan sunni. Karena itu di sunni tidak ada istilahnya tayamum karena sempit waktu. Tayamum itu hanya karena sakit atau karena tidak ada air. Di kita ada yang ketiga penyebab tayamum itu, yaitu sempit waktu. Ketika waktunya tidak cukup untuk mandi, maka tidak ada perintah mandi, yang ada perintah tayamum. Kalau kita mandi juga, batal mandinya. Kalau mandinya batal, sholatnya juga batal. Karena dia belum bersuci namanya dengan mandi itu. Oke. Coba kita baca. Al-alaqatul qa'imah baina nafsil ahkam. Tadi malam kita sebutkan bahwa ada beberapa hubungan. Ada hubungan antara satu hukum dengan hukum yang lain. Ada hubungan antara satu hukum dengan muta'allaqnya, dengan muqaddimahnya, dan dengan hal-hal yang ada dalam hukum itu sendiri. Yang dibahas pertama adalah di sini tentang satu hukum dengan yang lain. Alaqatut tabad bainal wujubi wal hurma. Yang pertama hubungan tabad antara wajib dan haram. Minal mu'taraf bihi fi ilmil usul. Termasuk yang diakui, diterima dalam ilmu usul, annahu laisa minal mustahil, bahwa tidak mustahil an ya'tiyal mukallafu, untuk mendatangkan seorang mukallaf bifi'lain, dengan dua pekerjaan, fi waqtin wahid, dalam satu waktu, ahaduhuma wajibun wal akharu haramun. Yang pertama adalah pekerjaan wajib dan yang kedua adalah pekerjaan haram. Fayu'tabaru muti'an, karena bisa dua-duanya maka dia dianggap sebagai orang yang taat, patuh, min nahiyati ityanihi bil wajib, dari sisi bahwa dia melakukan yang wajib, ya, lakukan yang wajib, maka dia termasuk orang yang patuh, taat. Karena patuh, wajadiran bisawab, dan dia layak untuk mendapatkan pahala. Wa yu'tabaru asiyan, tapi juga dia dianggap bermaksiat, min nahiyati ityanihi lil haram, karena dia atau dari sisi dia melakukan sesuatu yang haram. Wa mustahiqqan lil iqab, dan dia berhak untuk mendapatkan sanksi, punishment. Contohnya apa? Wa mithaluhu an yashrabal ma'an najis wa yadfa'u zakata ilal faqir fi waqtin wahid. Yaitu seseorang yang misalnya meminum air yang najis atau meminum minuman keras, dan pada saat yang sama dia memberi atau membayar zakat,
menyerahkan zakat fitrah misalnya kepada seorang fakir. Tangan kanannya dia memberikan zakat fitrah, tangan kirinya misalnya dia pegang minuman, dia minum. Dalam satu waktu itu boleh saja, bisa saja. Kenapa? Karena jelas ini dua pekerjaan. Bisa dua pekerjaan itu, tidak masalah. Tapi kemudian pertanyaannya, wa ammal fi'lul wahid. Adapun satu pekerjaan, fala yumkinu an yattasifa bil wujubi wal hurmati ma'an. Maka tidak bisa untuk kemudian dia bersifat wajib dan bersifat haram sama-sama. Apa misalnya? Jadi tidak mungkin sebuah pekerjaan itu memang diperintahkan oleh Tuhan jadi wajib dan pada saat yang sama dilarang oleh Tuhan. Artinya haram. Tidak mungkin dalam satu pekerjaan. Misalnya sholat Jumat di hari Jumat pada saat imam ghaib itu ada perintah dan pada saat yang sama ada larangan. Itu tidak mungkin. Maka yang fi'li pasti salah satu. Memang ada perintah, udah tidak ada larangan. Atau memang ada larangan dan tidak ada perintah. Artinya perintahnya tidak fi'li pada saat itu. Karena tidak terpenuhinya misalnya syaratnya. Tapi bahwa dilarang dan juga diperintahkan itu mustahil. Li'annal alaqata bainal wujubi wal hurmah, karena hubungan antara wajib dan haram hiya alaqatu tadaddin, yaitu hubungan tadad, hubungan perlawanan, saling berlawanan. Wala yumkinu ijtima'uhuma, dan tidak bisa untuk berkumpul dua-duanya fi fi'lin wahid, dalam satu pekerjaan. Kama la yumkinu an yajtami'a as-sawadu wal bayadu, sebagaimana tidak mungkin untuk bertemu berkumpul antara hitam dan putih fi jismin wahid, dalam satu benda, dalam satu objek, dalam satu titik. Fadaf'uz zakati ilal faqir, maka membayar zakat atau menyerahkan zakat kepada seorang fakir, la yumkinu, tidak bisa, an yakuna, adanya dia itu, wa huwa wajibun, yaitu sebagai sebuah kewajiban, haraman, dia juga haram, fi nafsil waktu, pada satu waktu. Tidak bisa berkumpul antara wajib dan haram. Tidak bisa kita hukumi bahwa membayar zakat itu wajib dan membayar zakat itu haram. Tidak bisa. Wa syurbun najisi la yumkinu an yakuna wa huwa haramun wajiban fi nafsil waqt. Sebaliknya juga, meminum minuman yang najis itu, yakni air yang najis itu, tidak bisa berkumpul dia sebagai sesuatu yang haram, juga pada waktu yang sama dia adalah kewajiban. Ya, makanya misalnya dalam hal berobat dengan sesuatu yang najis, berobat dengan sesuatu yang haram itu, maka yang ada adalah satu saja, bahwa pada dasarnya atau boleh diistilahkan hukum awalinya adalah memakan misalnya cacing itu adalah haram, tapi karena tidak ada obat lain, ini panasnya terus naik, sudah dikasih obat-obat lain tidak mempan, ya, dan kalau dibiarkan panasnya naik terus bisa mati, maka di sini ada perintah lain bahwa kita wajib untuk menyelamatkan nyawa, dan menyelamatkan nyawa itu di atas yang lain. Ya, di atas yang lainnya. Menyelamatkan nyawa artinya tidak boleh membiarkan dia meninggal. Harus ada cara bagaimana caranya supaya dia tidak meninggal. Bagaimana dengan dikasih cacing yang haram? Itu menjadi boleh. Kenapa? Keharamannya menjadi tidak fi'li. Karena
menyelamatkan nyawa itu adalah lebih utama, ya. Menyelamatkan nyawa itu yang fi'li, dan keharamannya makan cacing menjadi tidak berlaku. Kenapa? Karena kalah dengan penyelamatan jiwa. Sama dengan orang yang sedang mau sholat, misalnya mau sholat asar di dekat kolam renang atau di dekat lautan misalnya. Waktunya sudah mepet, ya, waktunya sudah mepet. Dia mau sholat hanya tinggal 5 menit misalnya. Dan pada saat yang sama ada orang yang mau tenggelam, entah di lautan atau misalnya di kolam renang, tidak bisa berenang. Kalau saya lanjutkan sholat, maka orang itu akan mati karena tidak ada lagi yang akan menyelamatkan dia. Tapi kalau saya selamatkan dia, maka saya tidak bisa sholat, atau dengan kata lain waktunya habis. Berarti saya mengakhirkan sholat sampai habis waktu dan itu dosa. Tapi dalam kondisi seperti itu, nggak ada lagi itu perintah dan larangan seperti itu. Yang ada hanya satu perintah, yaitu yang lebih menang, yaitu bahwa menyelamatkan orang itu, nyawa orang itu adalah, kalau boleh disebut, lebih wajib. Karena tidak ada gantinya. Sementara sholat itu, walaupun sudah waktunya mepet, masih bisa sholat di luar waktu kodoan. Ada kodoknya waktu sholat itu. Tapi kalau nyawa tidak ada kodoknya. Makanya boleh orang untuk, bahkan wajib untuk tidak sholat saat itu. Wajib untuk menyelamatkan. Walaupun konsekuensinya harus sholat kodok. Dosa dengan sholat kodok mengakhirkan? Tidak. Jadi larangannya menjadi tidak fi'li, tidak berlaku. Kenapa? Karena tidak mungkin bertemu satu perintah dan larangan, atau dua hal yang itu, satu perintah dan satu larangan. Ya, ini tidak mungkin ada perintah sholatlah dan perintah jangan sholat. Itu tidak ada. Yang ada hanya jangan sholat saja. Itu silahkan selamatkan nyawa orang itu. Itu untuk katakan satu pekerjaan. Kita pada satu sholat itu tidak bisa ada perintah sholatlah, dan tidak bisa juga ada jangan sholat. Pasti salah satunya yang berlaku. Untuk itu ulama sepakat. Tapi yang tidak sepakat atau yang kemudian menjadi permasalahan adalah, sebelum itu beliau ingin jelaskan kesimpulan daripada apa yang sudah kita berikan sebelumnya ini, contoh-contoh ini. Wahakadza yattadih, dan dengan demikian menjadi jelas. Awalan, pertama, annal fi'lainil muta'addidain, bahwa dua pekerjaan yang beragam, yang betul-betul dua, kadaf'iz zakati, seperti membayar zakat, wa syurbil khamri, dan pekerjaan lain meminum minuman yang najis, yumkinu an yattasifa ahaduhuma bil wujub, bisa mungkin salah satunya menjadi wajib, ya, disifati dengan wajib, dihukumi dengan wajib, wal akharu bil hurmah, dan yang satunya lagi dengan haram. Walau aujadahumal mukallaf fi zamanin wahid, walaupun kedua-duanya diadakan, direalisasikan dalam satu waktu, tetap bisa dua-duanya berlaku. Wasanian, dan yang kedua, kesimpulan yang kedua, annal fi'lal wahid, bahwa satu pekerjaan la yumkinu an yattasifa bil wujubi wal hurmati ma'an, tidak bisa memiliki sifat atau hukum wajib dan haram sama-sama ketika itu satu pekerjaan. Wa nuqtatur ra'isiyah, wa nuqtatur ra'isah, dan poin yang penting, poin yang mendasar di sini poinnya. Kalau itu tidak jadi permasalahan, nah itu sudah disepakati. Tapi poinnya di sini, fi hadzal bahthi 'indal usuliyyin, iya, yaitu bahwa annal fi'la qad yakunu wahidan bidzati wal wujud, bahwa satu pekerjaan bisa saja dia adalah satu
zatnya, substansinya, keberadaannya, wal wujud. Keberadaan di alam luarnya itu hanya satu pekerjaan. Wa muta'addidan bil wasfi wal unwan. Tapi dia lebih dari satu. Ada dua, dari sisi sifat dan dari sisi unwan, dari sisi temanya, dari sisi katakan bahwa objek hukum di dalam fikih misalnya. Wa inda idzin, dan saat itu fahal yulhaqu bil fi'lil wahid, apakah dianggap dimasukkan dengan satu pekerjaan? Kenapa dianggap satu pekerjaan? Li'annahu wahidun wujudan wa dzatan, karena dia memang keberadaannya di alam luar itu hanya satu pekerjaan, bukan dua. Zatnya adalah satu, substansinya adalah satu. Atau yulhaqu bil fi'lain, dianggap dua pekerjaan. Kenapa kok dianggap dua? Li'annahu muta'addidun bil wasfi wal unwan. Karena dia punya dua sifat, dua unwan, dua tema. Contohnya apa? Wa mithaluhu an yatawadda al mukallafu bima'in maghsub. Yaitu ketika seorang mukallaf berwudu dengan wudu atau dengan air yang hasil ghasab, air milik orang lain. Air yang mana dia tidak diizinkan untuk menggunakannya oleh si pemiliknya. Fa inna hadhil amaliyata, pekerjaan ini, allati yuaddiha, yang dia lakukan, idza luhizat min nahiyati wujudiha, kalau diperhatikan dari sisi keberadaannya, realitas di alam luarnya, kita melihatnya adalah satu pekerjaan. Dia berwudu, selesai. Tidak ada pekerjaan lain yang dia lakukan. Fahiya syai'un wahid. Ya, satu pekerjaan. Wa idza luhidat min nahiyati awsafiha, tapi kalau dilihat dari sisi sifatnya, fahiya tusafu biwasfain, maka dia adalah disifati dua. Kenapa disifati dua? Yuqalu anil amaliyah, karena orang itu bisa dikatakan melakukan apa? Innaha wudu'un. Yang pertama, perbuatannya adalah wudu. Wa yuqalu anha fi nafsil waqt, dan pada saat yang sama juga bisa dikasih label, bisa disebut. Disebut apa? Innaha ghasbun, bahwa orang itu melakukan sebuah perbuatan ghasab. Wa tasarrufun fi malil ghairi biduni idzni, yaitu melakukan perbuatan pada harta orang lain tanpa izinnya. Dan ini beda dengan pakai sandal misalnya menuju masjid. Ya. Pakai sandal menuju masjid dengan sandal ghasab beda dengan ini. Sandal itu dipakai untuk sholat, tapi bukan pekerjaan sholat pakai sandal itu. Lain, terpisah. Tapi untuk wudhu dengan air ghasab tidak terpisah. Ya wudhu itu ya ghasab. Apa yang dia lakukan itulah ghasab dan itulah wudhu. Walaupun dua sifat. Wa kullun minal wasfaini yusamma unwanan, dan masing-masing dari label itu disebut unwan. Satu sisi dia berwudu, ya boleh dikatakan unwannya adalah wudu, temanya adalah dia sedang berwudu, dan sisi yang lain juga bisa disebut dia sedang ghasab, sedang melakukan pekerjaan ghasab. Wali ajli dzalika tu'tabarul amaliyatu fi hadzal mithali wahidatan dzatan wa wujudan. Karena itu disebut amal seperti ini, pekerjaan seperti ini disebut satu dari sisi zatnya dan dari sisi keberadaannya. Satu dari sisi substansinya dan
realitas di alam luarnya kita lihat melakukan satu pekerjaan. Tapi ya, dia adalah melakukan satu pekerjaan. Zatan wa wujudan. Tapi wa muta'addidatan wasfan wa unwanan. Dia adalah beragam dari sisi sifatnya, dari sisi unwannya. Ya, ini permasalahan. Wa fi hadhihi nuqtati, dalam hal ini qaulani lil usuliyyin. Ada dua pandangan untuk kaum usuli. Ahaduhuma, yang pertama, anna hadhil amaliyah, bahwa pekerjaan seperti ini madamat muta'addidatan bil wasfi wal unwan, selama dia adalah memang beragam dalam sifatnya, dalam temanya, tulhaqu bil fi'lainil muta'addidain, maka dianggap sebagai dua pekerjaan. Fakama yumkinu an yattasifa daf'uz zakati li faqirin lil faqiri, maka sebagaimana bisa untuk membayar zakat kepada seorang fakir bil wujub, bisa disebut wajib, wa syurbul khamri, dan bisa juga meminum minuman yang najis itu, al-ma'in najis, bil hurmah, sebagai sesuatu yang haram. Di sana tadi di contoh yang pertama bisa, di sini juga bisa. Kadzalika yumkinu an yakuna ahadu wasfayil amaliyah wa unwanaiha wajiban. Bisa salah satunya dari dua sifat ini, dari dua pekerjaan ini, satunya wajib, wa huwa unwanul wudu, yaitu tema wudunya wajib, wal wasful akhar, dan sifat lainnya, tema lainnya haraman, wa huwa unwanul ghasbi. Wa hadzal qaul, dan pandangan seperti ini, yutlaqu alaihi ismul qaul bi jawazi ijtima'il amri wan nahyi. Istilahnya adalah pandangan yang mengatakan boleh untuk berkumpul antara larangan dan perintah. Larangannya adalah larangan ghusl, perintahnya adalah perintah wudhu. Dua-duanya dianggap sebagai dua pekerjaan, tidak satu pekerjaan. Makanya bisa bertemu antara perintah dan larangan. Hanya saja dia telah melakukan kewajiban dan pada saat yang sama melakukan haram. Yakni dapat pahala dan juga dapat dosa. Wal qaulul akhar, sedangkan pandangan yang lain, yu'akkidu ala ilhaqil amaliyati bil fi'lil wahid, yaitu menekankan bahwa pekerjaan ini satu pekerjaan, ala asasi wahdatihal wujudiyah, yaitu dengan prinsip, yakni pondasi, pegangan bahwa keberadaannya di alam luar itu adalah satu. Makanya ini berarti satu pekerjaan. Kalau satu pekerjaan berarti tidak bisa ada larangan dan perintah. Wala yubarriru mujarradu ta'addudil wasfi wal unwan indahu ta'alluqal wujubi wal hurma. Loh, bukankah walaupun satu pekerjaan tapi ada dua unwan? Pandangan kedua ini mengatakan wala yubarriru, dan tidak bisa menjadi justifikasi, menjadi pembenar hanya mujarrad, hanya adanya berbilangnya sifat dan unwan itu tidak cukup untuk mengatakan bahwa ini menjadi dua, ini tetap satu. Indahu, menurut pandangan ini, ta'alluqul wujubi wal hurmah, tidak membenarkan untuk kemudian pekerjaan ini bisa berhubungan dengan wajib dan berhubungan dengan haram ma'an, dalam satu waktu, bil amaliyah, dalam
perbuatannya. Walaupun dua unwan, tapi karena satu fi'il, maka dua unwan itu tidak menjustifikasi kebolehannya. Tetap saja yang menjadi masalah, yang atau dengan kata lain hukum itu, perintah dan larangan itu adalah kepada wujudnya, yaitu wujudul fi'il. Wujudul fi'il itu adalah satu, bukan dua. Walaupun unwannya sifatnya lebih dari satu. Wahadzal qawlu, dan pandangan seperti ini yutlaqu alaihi, sebut dengan apa? Isma al-qaul bimtina'i ijtima'il amri wan nahi. Itu sebagai pandangan, istilahnya namanya adalah pandangan ketidakmungkinan bertemu antara perintah dan larangan. Jadi yang pertama tadi pandangannya boleh bertemu, di sini tidak boleh bertemu. Wahakadha ittajahal bahthul usuli ila dirasati ta'addudil wasfi wal unwan min nahiyatin annahu hal yubarriru ijtima'ul wujubi wal hurmati ma'an fi amaliyatil wudu'i bil ma'il maghsub أو أن العملية ما دامت واحدة وجودا وذاتا فلا يمكن أن توصف بالوجوب والحرمة في وقت واحد. Ini tidak ada hal baru, hanya beliau ingin mengungkapkan dengan bahasa yang beda, dan beginilah pembahasan usul itu kemudian menjadi sebuah studi atau pembahasan, yaitu poinnya di mana? Poinnya apakah apakah keberadaan sifat yang berbeda itu dua atau lebih misalnya itu membolehkan kita, menjustifikasi kita untuk kemudian mengatakan jadi dua pekerjaan, sehingga berarti boleh berkumpul, ada perintah dan ada larangan, masing-masing bisa jalan, ataukah tidak. Dua unwan itu tidak menjustifikasi, tetap saja dua unwan itu kembalinya kepada satu pekerjaan. Ketika satu pekerjaan berarti tidak akan berkumpul. Faqad yuqalu innal ahkama bi'tibariha asya'un taqumu fi nafsil hakimi innama tata'allaqu bil anawin was suwarud dhihniyah la bil waqi'il khariji mubasharatan. Yakfi at-ta'addudu fil anawin was suwaru lirtifa'il mahdhur. Tadi saya sudah sebutkan bahwa pandangan yang pertama itu mengatakan bahwa selama dia itu adalah dua unwan, maka cukup untuk kemudian mengatakannya dua, bukan satu. Tapi ketika dia adalah maka kemudian beliau ingin melanjutkan kemudian bahwa apa yang bisa kita simpulkan atau bagaimana pandangan antum? Beliau mengatakan bahwa sebagian berpandangan dan itu lemah, faqad yuqalu, biasanya qad itu menunjukkan pada lemah, bahwa hukum itu kembalinya kemana? Kembalinya kepada unwan. Ya. Hukum itu kembalinya kepada unwan, bukan kepada pekerjaan. Karena hukum itu kembalinya kepada unwan, maka berarti boleh bertemu. Karena tetap hukumnya kembalinya kepada unwan yang berbeda itu. Tapi kalau kita bilang enggak, hukum itu adalah kepada wujud al-khariji, apa yang dilakukan, bukan unwannya. Maka berarti nantinya akan condong kepada pandangan yang kedua. Qad yuqalu innal ahkama bi'tibariha asya'un. Mungkin dikatakan bahwa hukum itu sebagai sesuatu yang taqumu fi nafsil hakim. Hukum itu adalah ada pada diri al-hakim yang memberi hukum. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menghukumi,
Itu menghukuminya kemana? Innama tata'allaqu bil anawin. Adalah berhubungan dengan unwan. Wassuwar adz-dzihniyah. Itu dengan apa yang ada di gambaran kita. Kalau kita gambarkan seperti manusia, tentu Tuhan tidak begitu. Tapi manusia misalnya, kalau mau menghukumi, maka tentu dia terlebih dahulu hadirkan deskripsinya, gambarannya, yang akan menjadi subjek, apa yang akan dihukumi. Maka tentu yang akan dihukumi adalah unwannya, bukan pekerjaannya yang dihukumi, tapi unwannya. Unwannya apa? Kan unwan itu sebelum dilakukan di luar. Orang menetapkan hukum itu bukan ketika setelah dilakukan ditetapkan, bukan. Katakan anggota DPR itu adalah menetapkan hukum-hukum itu sebagai gambaran yang ada di kepalanya, belum ke alam nyata. Jadi kalau begini, begini hukumnya. Kalau begini, begini, dan seterusnya. Begitu juga seorang mujtahid yang kemudian menisbatkan hukumnya kepada Allah. Kita mau tahu nih, Allah Subhanahu wa taala menghukuminya itu apa? Sebelum dilakukan di alam luar. Dalam pandangan kita masih. Yang itu juga dalam pandangan Allah. Dengan kata lain bahwa ketika mau diletakkan nih, hukum wudhu wajib apa tidak? Wajib. Wudhu yang ada di kepala kita atau wudhu yang ada di luar yang wajib? Yang mana? Ya, sebelum dilakukan di luar, ketika hukum sudah ditetapkan, maka pasti hukum ditetapkan itu sesuai dengan apa yang ada di kepala kita. Wudhu itu wajib. Ya, baru kemudian dilakukan. Karena wudhu itu wajib, baru dilakukan. Begitu juga misalnya, mencuri itu adalah haram. Haram itu kepada apa? Kepada deskripsi yang ada di kepala kita, pekerjaan mencuri, atau yang ada di luar. Pasti dalam meletakkan hukum, menyusun undang-undang, ya, katakan di pondok itu ketika dibuat undang-undang bahwa anak-anak yang katakan melanggar karena katakan tidak pakai gamis ketika sholat, itu kan bukan yang di luar, yang masih ada di gambaran kita. Kita menggambarkan bahwa ada anak yang tidak pakai gamis, maka hukumnya apa? Satu. Kalau ada yang pakai gamis, tapi gamisnya bukan putih, gamis lain, kita kasih kemungkinan bahwa ada yang pakai gamis lain. Itu di kepala kita masih itu sebagai deskripsi di kepala kita, surah dzihniah kita. Di situ ditetapkan, oh kalau pakai gamis warna lain, hukumnya begini, sanksinya begini. Oh kalau kemudian misalnya pakai gamis putih, tapi dia pakai gamis temannya yang lain, gosok, ada hukumnya lagi kan gitu. Jadi bukan yang di alam luar yang dihukumi, tapi yang ada di kepalanya dalam penyusunan. Karena itu hukum di sini disebutkan adalah muta'allaqnya itu tata'allaqu bil anawin wassuwar adz-dzihniyah la bil waqi'il khariji mubasyaratan, bukan dengan alam realitas secara sekaligus, karena belum ada masih ketika mau disusun itu. Fayakfi at-ta'addudu fil anawin was-suwari lirtifa'il mahzur. Maka cukup adanya unwan yang berbeda, 2 unwan atau lebih, untuk mengatakan bahwa terangkat mustahilnya tadi itu. Kita katakan mustahil ketika di alam khariji kita anggap satu. Tapi kan di unwannya, di alam benak kita, ketika kita deskripsikan sebelum sampai kepada pekerjaan, itu adalah 2. Maka itu cukup untuk mengatakan bahwa yang satu wajib, yang satu haram. Wahada maknahu, dan ini artinya jawazu ijtima'il amri wan nahyi. Itu bisanya berkumpul antara pekerjaan wajib dan larangan. Pekerjaan perintah dan larangan. Itu satu pandangan. Waqad yuqalu, dan bisa saja juga dikatakan annal ahkama wa in kanat tata'allaqu bil anawini was suwar adz-dzihniyah
walakinnaha la tata'allaqu biha bima hiya suwarun dhihniyah. Betul, tadi kita ketika ingin menetapkan hukum-hukum itu sesuai dengan yang ada di gambaran kita. Santri yang pakai gamis bukan putih, sanksinya ini. Santri yang pakai gamis punya orang lain, sanksinya ini. Itu memang masih ada di kepala kita. Tapi apa memang benar-benar hukumnya untuk yang ada di kepala? Bukan. Penerapannya yang ada di luar. Ya, lakinna la tata'allaqu bima hiya suwarun dhihniyah. Dia tidak berhubungan sebagai sesuatu yang ada di kepala, bukan. Idz minal wadhi, jelas sekali orang menetapkan hukum itu untuk yang ada di luar. Memang dalam penyusunannya tetap digambarkan di kepala dulu, tapi nanti akan diterapkan di luar. Dan tujuan utamanya penyusunan hukum itu untuk yang di luar, bukan yang untuk di kepala. Innal maula la yuridus surah. Tuhan sebagai yang menentukan hukum, menyusun hukum, menetapkan hukum, bukan menginginkan gambaran, bukan. Tapi yang ada di luar. Wa innama tata'allaqul ahkam bisuwari bima huwa mu'abbiratun anil waqi'il khariji. Yakni untuk alam wa innama tata'allaqul ahkam, tapi hukum itu walaupun dia berhubungan dengan yang ada di gambaran kita, tapi gambaran itu bukan sebagai gambaran, tapi dia sebagai apa? Mu'abbirah. Dia adalah sebagai sesuatu yang bisa mengungkapkan atau jembatan. Kan? Ubur itu adalah melintasi. Dia adalah jembatan untuk menuju al-waqi'al khariji, kepada realitas yang ada di luar. Contohnya wa mir'atul lahu, sama dengan cermin. Kalau kita melihat cermin bukan dalam rangka untuk melihat cermin, tapi untuk melihat diri kita di dalam cermin. Artinya cermin itu hanya alat. Cermin itu hanya jembatan, tapi hakikatnya kita ingin untuk melihat diri kita, bukan melihat cermin. Begitu juga, walaupun hukum-hukum itu disusunnya untuk deskripsi yang ada di kepala kita, baik itu wajib, haram, dan yang lainnya, tapi itu tiada lain hanya sekedar jembatan untuk hukum yang memang akan diterapkan sesungguhnya, yaitu di alam luar. Saya kira cukup dulu, insya Allah kita lanjut besok. Kemudian juga penting untuk kemudian ada enggak dipikirkan, ada enggak yang memang waqi'ul kharijinya itu betul-betul dua, bukan satu misalnya. Kalau tadi kelihatannya memang melakukan katakan wudhu itu dengan ghusl, satu pekerjaan, wudhu dengan ghusl. Ada enggak yang memang pekerjaannya adalah dua, ya betul-betul dua, walaupun betul-betul dua, walaupun misalnya dilakukan oleh satu orang, tapi dua pekerjaan. Dengan kata lain, boleh disebut terpisah. A bukan B, gitu ya. Kalau tadi wudhu dengan ghusl, itu ya A sudah tidak bisa AB di situ, karena ghusl itu bukan sesuatu yang lain. Tapi ada enggak contoh lain, misalnya A bukan B, B bukan A, walaupun dilakukan dalam satu waktu. Itu juga dipikirkan, insya Allah kita lanjutkan besok.